Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sesuai yang kita janjikan ya, kita akan membuat edukasi buat teman-teman tentang perawatan. Dan memperbanyak cara aglonema biar teman-teman bisa belajar bertani ya di rumah, bisa merawat juga. Tuh kan di sini nggak cuman berjualan aja, karena kasih ilmunya juga. Yang paling kita nggak mau adalah ketika teman-teman yang baru belajar beli aglo tiba-tiba dirawat nggak selamat, tiba-tiba menyalahkan seller gitu ya, padahal memang cara perawatannya salah. Yang belum paham. Tuh, yang belum paham waktu itu. Nanti makanya dikasih edukasi biar teman-teman jadi lebih tahu, lebih paham, kita berbagi ilmu ya. Aduh, luar biasa loh. Biasanya kan agak-agak tertutup ya untuk seperti ini, tapi ini di-share. Kalau kita memang ke bayar kita kasih, bahkan kalau kita live streaming di Instagram, itu kan bisa live bareng dengan buyer tuh. Ini Pak, kondisi pohon saya kayak gini, kita bisa lihat. Walaupun bukan beli di sini. Walaupun bukan beli di sini. Jadi menerima konsultasi gratis katanya tuh, bukan dokter aja yang terima konsultasi ya. Ternyata Bang Saiful pun bisa untuk berkonsultasi. Apalagi kalau aglonnya dari sini dong, udah pasti tahu banget ya. Kita utamakan yang memang dari sini. Aglo dari sini, bukan pilih kasih, tapi paling tidak kita tahu kronologis awal aglo di sini seperti apa. Gitu. Jadi udah tahu. Kalau beli di yang lain kita nggak tahu kronologis. Metannya apapun kita nggak tahu ya. Tuh seperti itu. Jadi kita akan mulai dari mana nih awalnya? Mungkin kita langsung dari perawatan. Oke. Jadi apa? Teman-teman yang baru hobi dengan aglo atau yang memang sudah lama, saya pastikan sebelum membeli aglo, sama halnya seperti Anda sebelum membeli ikan, Anda harus siapkan dulu akuariumnya. Begitu juga aglo, Anda harus siapkan dulu tempatnya. Tempatnya yang kayak bagaimana? Apakah harus kayak greenhouse kayak gini? Enggak. Yang cocok buat aglo yang pertama adalah sirkulasi udara dan pencahayaan tidak langsung yang cukup. Berarti tidak langsung dari matahari ya, minimal pakai paranet. Ada paranetnya. Tuh, paranet nggak terlalu mahal kok ya. Jadi yang pertama itu sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. Jadi jangan salah kalau teman-teman dari rumah di sini dari beli pohon tegak gitu kan ya. Tiba-tiba mengsong atau umpamanya lunglai gitu kan. Itu bisa jadi efek dari sirkulasi udara dan pencahayaan. Karena aglonema kan mencari matahari kan. Itu. Yang pertama udah disiapkan tempatnya. Yang kedua ya beli bibitnya yang berkualitas. Artinya saya nggak a priori ataupun nggak fanatik dengan barang impor ataupun lokal. Itu keduanya sama bagusnya dan sama kualitasnya. Tinggal bagaimana pohon itu sudah diadaptasikan dulu atau belum. Jangan sampai pohon baru diimpor langsung dijual. Makanya banyak bertanya itu perlu ya. Iya, makanya seperti itu. Kalau misalkan imporan tanya dulu gitu, dan rawatan belum. Berapa lama diadaptasikannya. Tuh. Nah, karena jangan sampai pohon baru mulai adaptasi sudah dikirim lagi, stres lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pertama habitatnya yang bagus, yang kedua ya kualitas pohonnya yang bagus. Adaptasi Rawatan ya. Oke. Kalau itu sudah terpenuhi, tinggal bagaimana perawatan kontinu kita selama ini. Nah, itu yang paling penting. Di plant atau di tumbuhan atau di pertanian, kita kenal yang namanya pestisida. Nih, teman-teman banyak yang nggak ngerti nih. Atau ada juga yang fanatik dengan sida-sida nih. Ya, karena banyak banget macamnya. Saya nggak mau pakai sida-sida lah pokoknya gitu kan ya. Pusing gitu, kalau saya masih tetap nggak bisa lepas dari pestisida. Pestisida itu terbagi menjadi 3. Yang pertama insektisida. Ini sampel sengaja saya nggak kasih merek karena nggak ada endorse-nya. Nggak ada endorse-nya katanya tuh. Oke, ini insektisida. Mau merek apapun sama saja, yang penting dia insektisida. Insektisida ini artinya proteksi dari serangga, anti serangga, itu ya. Fungsinya ya mengcover atau memprotek pohon dari serangga. Jadi melindungi pohon, bukan mengobati pohon. Jadi bukan setelah pohonnya terkena setelah accident baru dikasih gitu kan ya. Jadi justru pohon sehat justru kita gituin ya. Itu sampel paling mudah adalah di insektisida. Ketika pohon ini sudah dimakan ulet,
Baru dipakein. Baru dikasih insektisida, daun yang sudah dimakan bisa kembali nggak? Ya nggak bisa Nggak dong. bisa, makanya kembali bahwa insektisida adalah anti insek, artinya memprotek pohon jangan sampai termakan Ulat. insek. Oke. Tuh. Biasanya pemakaiannya. Nah, kalau pemakaiannya nanti setelah kita kenalkan dulu pestisidanya. Oke, siap. Itu di insektisida. Ya. Jadi pestisida terbagi 3, yang pertama insektisida, kemudian yang kedua bakterisida. Nah, Saya nggak perlu sebut mereknya, yang pasti ini adalah bakterisida, antibakteri. Itu tuh. aja. Kalau sudah ada anti, Mereknya apa aja? sama saja. Intinya dia adalah bakterisida. Tujuannya bukan mengobati pohon yang terkena bakteri, tapi melindungi pohon agar tidak Terhindar. terkena bakteri. Tuh, jadi sebelum terkena bakteri, di cover dulu Sebelum nih, terkena diprotek bakteri, dulu. kita protek dengan bakterisida. Tuh. Jadi banyak salah pemahaman selama Setelah ini kena teman-teman. bakteri baru. Kalau pohon saya kena bakteri dikasih bakterisida, ya tetap akan monyet. Gitu. Oke. Itu Yang kan hal ketiga, simple ya. simple yang sampai sekarang kadang-kadang pemahaman mereka berbeda. Yang ketiga adalah fungisida. Nah, Fungisida adalah melindungi pohon dari jamur. Sama, jangan sampai pohon sudah terkena jamur baru dikasih fungisida. Salah lagi aja. Nah, jadi tujuannya fungisida adalah memprotek pohon kita agar supaya tidak terkontaminasi oleh jamur. Oke, itu tadi fungsi dari yang sida-sida itu. pestisida ya. Pestisida. Jadi ketiga ini disebut pestisida. Fungisida, bakterisida, insektisida disebut dengan pestisida. Nah, terus selain daripada pestisida, ya kita gunakan pupuk. Memang selama ini saya nggak terlalu banyak pupuk. Yang saya gunakan hanya pupuk daun dan slow release. Kebetulan saya lagi kehabisan sampel slow release. Silakan teman-teman mau pakai slow release apapun, saya nggak pernah endorse merek. Sama aja ya. Pupuk daun pun saya nggak pernah endorse merek. Pokoknya sama aja, kegunaannya adalah sebagai pupuk. Tuh. Oke. Lalu bagaimana pengaplikasiannya, gitu kan ya? Oke. Kalau pupuk yang slow release, memang kita taruh di metan kayak gini, tapi nggak di atas sebagai topping. Diangkat dulu medianya. Tuh, oke. Diangkat dulu medianya, baru dikasih pupuknya. Lalu dipendam. Ditutup. Oh, jadi tidak diaduk juga ya? Tidak. Oh, Oke. alah. Ini untuk slow release biasanya digunakan ketika Tuh. kita ganti metan. Jadi nggak diaduk juga kan? Nggak dan diaduk atau nggak kekuatannya sampai di 4 sampai di 6 bulan. Wow. Jadi pas ketika ganti metan, karena metan juga biasanya hanya 4 bulan sampai Iya. 6 bulan. Ganti metan, ganti slow release. Oke, Tuh. itu penggunaan pupuk slow release. Ya. Kemudian kalau pupuk daunnya, memang kita selingkan di 1 bulan itu dengan pestisida tadi. Oh. Oke, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Ya. Di minggu pertama mungkin saya pakai bakterisida. Nah. Minggu kedua saya pakai insektisida. Di minggu ketiga saya pakai fungisida. Dan di minggu keempat baru saya kasih pemupukan. Continue setiap minggu seperti itu. Jadi setiap bulan. minggunya berbeda. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya tuh intinya tuh gampang ya, Iya. untuk melindungi, bukan justru mencegah. Bukan justru. Kecuali di saat-saat urgent. Saat-saat urgent itu seperti ini. Kita ini kan suasana cuaca di kita ekstrim. Ya. Kadang-kadang habis musim panas, tiba-tiba brek hujan. Nah, ini kalau teman-teman yang paham dengan pelajaran biologi, itu agak gampang. Setelah musim hujan, biasanya telur-telur ulat tuh menetas tuh, cepet tuh. Iya. Nah, itu boleh langsung ketika beberapa hari panas, tiba-tiba hujan, boleh langsung proteksi pakai insek. Tuh. Jadi nggak kemana-mana. Oke, seperti itu. Imunnya dia justru Iya, ya. jadi Imunnya si seperti pohon. Gitu kan, kita juga sehat jaga imun ya. Di luar insidental tadi, Tetap. continue Setiap minggunya berbeda. Tuh dicatat ya teman-teman. Untuk minggu pertama tadi apa, Pak? Untuk minggu pertama kita kasih bakterisida. Tuh, bakterisida. Minggu Yang kedua, insektisida. Minggu ketiga, fungisida. Minggu keempat baru pemupukan. nah, tuh. Continue. Jadi memang memprotek, bukan mengobati. Nah, Ya. jadi oke. teman-teman paham ya. Jadi nanti Sampai dicatat aja tuh, boleh nanti aku susun deh di bawah nih, Nah, biar sampai teman-teman di situ tahu teman-teman paham ya perawatan. itu cara perawatan. Dan lalu bagaimana sih dengan media? Media itu adalah suatu
sesuatu yang urgent buat pohon, tapi tidak menjadi satu acuan baku. Oh. Nggak harus media saya yang bagus, nggak. Oh gitu. Nggak harus media lumut yang bagus, nggak. Nggak harus media full kokopit yang bagus, nggak. Media apapun bagus selama kita bisa menanganinya. Oke. Kalau memang di saya memang pakai media fermentasi, dan untuk teman-teman yang mau bikin, itu kita sudah buat kontennya di channel saya, namanya judulnya kalau nggak salah Media Tanam Aglonema Koleksi. Oke, nanti aku kasih linknya di deskripsi biar teman-teman bisa langsung klik. Gitu ya. Tuh. Dan kalau teman-teman nggak sempat untuk bikin, memang kita ready. Tuh, menyediakan. Oke. Media tanam. Ini dengan berat 3 kilo. Boleh diangkat aja kali ya? Per paknya ini di 3 kilo. Nih, ini isinya lumayan banyak. 50.000. Wow. Di luar ongkir ya. Ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi sudah, komposisinya saya buka sebentar. Ada sekam mentah yang sudah difermentasi. Ya. Kemudian kokopit yang sudah dicuci bersih, dikurangi zat taninnya. Kemudian ada akar pakis yang sudah diopen. Kemudian dicampur dengan pasir pumis yang tujuannya adalah sebagai aerasi agar supaya air bisa menyerap. Tuh. Oke. Itu aja. Itu aja, simpel dan semuanya steril. Tuh ya, sesimpel itu, tapi kan terkadang suka ada teman-teman mungkin nggak sempet karena waktu fermentasinya lumayan lama. Tuh, atau mungkin masih belum pede gitu. Nah, ini disediakan ukuran 3 kilo, harganya hanya 50.000 aja. Bisa muat berapa pohon? Berapa pot? Tergantung ukuran side potnya. Biasanya standarnya di pot 12 ya? Kalau di pot 12 ini pasti dapat di 10 lebih. Pasti dong. Ini 3 kilo soalnya. 3 kilo. Wow. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini kan berat nih 3 kilo. Gimana nyiasatinnya kalau mau beli banyak? Boleh, gampang banget, bisa pakai kargo ya. Bisa pakai kargo, tuh, bisa atau GTR. GTR. Jadi bahkan lebih kalau GTR itu kan sejabodetabek hanya 25.000 per 10 kilo. Lumayan, bisa menghemat ongkir buat teman-teman karena ini pun siap dikirim ke seluruh Indonesia. Ya, kita kirim tuh, ready banyak? Ready banyak. Oke, ini untuk pupuk ini ya, untuk metan. Nah, kalau itu tidak. Ini kita ada juga. Ya, kalau kita singkat sih sebenarnya. Iya. Ini tuh metan, ini tuh mecah. Oh, mecah. Ini apa media caca. Oh, media caca. Memang ini adalah simple banget. Ini hanya ada 2 bahan. Iya. Hanya kokopit yang sudah kita cuci bersih, kemudian kita fermentasi, lalu kita campur dengan pasir pumis. Wow. Sesimpel itu. Ini media yang kita gunakan untuk cacah pohon yang tanpa akar. Wow, karena kan beresiko sebenarnya ya, tapi nah ini dikasih tahu nih triksnya teman-teman. Bisa jadi digunakan untuk penyelamatan pohon yang memang lonyot. Pakai ini boleh? Dibuang lonyotnya sampai bersih, baru ditanam pakai ini. Insya Allah keluar akar. Ini isinya 1 kilo? Ini isi 2 kilo. Oh, 2 kilo. Lebih karena padat kali ya. Nah ini fermentasinya sama, 1 bulan? Enggak, kalau ini lebih cepat. Karena memang kita lebih banyak gunakan mikroba yang alami. Berapa lama tuh jadinya? Ini kita buat hanya di 1 minggu. 1 minggu aja. Nah ini bisa dijual juga? Ini kita sel juga. Oke, berapa? Ini di 35.000 per pak. Tuh, 35.000 per pak, isinya 2 kilo. Tuh, untuk teman-teman yang akan nyacah ya. Demonstrasikan cara pemakaian. Tuh, oke. Sekarang kita lanjut berarti ya. Oke, sampai di media tanam. Oke, kemudian penyiraman. Kembali. Selama ini di mindset para pemula bahwa aglo adalah pohon yang takut dengan air. Iya, karena pakai yupi kan, jadinya takut kena hujan terus. Sebenarnya gini, ketika pakai yupi itu tujuannya karena memang hujan di kita tuh ekstrim. Kadang-kadang 1 hari 2 kali turun. Iya, dari pagi sampai malam. 3 kali, gitu kan. Turunnya sampai berjam-jam. Gitu berhari-hari. Jadi kadang-kadang asamnya itu yang membuat rusak pohon, bukan airnya sebenarnya. Penyiramannya seperti apa sih? Sebenarnya aglo itu seneng dengan yang lembab. Jadi disiram tujuannya biar supaya medianya ini lembab. Yang jadi masalah adalah ketika ada air yang mengendap di media tanpa tersirkulasi. Contoh gini Mbak, ketika ada air kita taruh di satu wadah. Ditaruh di luar seperti ini, 3 hari kita diamkan, Mbak mau nggak minum? Nggak mau dong. Nggak mau kan? Karena kita yakin bahwa itu sudah terkontaminasi. Iya. Baik dari bakteri dari luar dan sebagainya. Nah, bagaimana biar supaya bisa diminum? Kita buang diisi yang baru kita minum. Oke, sama di aglo seperti itu. Ketika ada air yang mengendap di media,
lebih dari 2 hari, ini akan menyebabkan media ini terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Bagaimana caranya? Ya kita sterilisasi medianya. Dengan cara apa? Siram kocor, berarti air yang Langsung kotor ngalir lagi. terganti dengan air yang baru. Jadi jangan males-males ya untuk kayak jadi gitu. air yang mengendap itu terganti dengan air yang baru, jadi steril lagi. Jadi nggak pernah jangan takut, oh aglo ini nggak mau kebanyakan air, nggak salah. Nah itu penyiraman kocor sendiri biasanya dilakukan berapa? Saya memang penyiraman aglo itu selalu siram kocor di 3 hari sekali. 3 hari sekali. Selalu siram kocor, nggak pernah ada mixing nggak ada. Oh oke, biasanya kan gitu ya di mix. Iya, mixing. Misalnya seminggu 2 kali, 1 kalinya ngocor, 1 kalinya gitu enggak? Kita memang di 3 hari sekali kita siram kocor. Tuh seperti itu ya teman-teman. Yang penting Hasilnya- kalau tahu caranya Hasilnya saya nggak bisa bilang bagus atau tidak. bisa tapi dilihat kita sendiri. seperti itu. Udah lihat dong sebelumnya videonya Ya. seperti apa Oke. kualitas pohonnya. Kayaknya itu cukup dari mulai Lokasi di tempat. habitat, ya kan, kemudian pupuk dan pestisidanya, Ya. kemudian penyiraman, Penyiraman. media tanam, udah oke semua. Saya pikir kalau itu Anda sudah bisa sih, saya yakin aglo tersebut sehat. Tuh, oke. Kita lanjut Sesimpel ke itu sebenarnya. edukasi Yang penting terbanyak. ngerti ya. Iya, Tuh. itu. Jadi mau media tanam apapun sama aja. Kalau dibilang kering, kalau lumut itu kan basah terus. Media lumut itu basah terus kan, tapi kok pohon bisa sehat dengan full lumut kayak gini? Ini Nah full iya lumut itu loh. kenapa tuh? Ya karena airnya ini kita ganti ketika Oh 3 hari iya. sekali kita siram lagi, dikocor. kocor, ganti dengan air yang baru dan Jadi akhirnya. nggak masalah ya ini lembab seperti ini. Ya memang aglo itu senang dengan lembab sebenarnya, tapi lembab yang Tidak steril. berlebihan. Lembab yang steril. Oh steril. Bersih ini, jadi metannya ini dan lumutnya akan hidup. Tuh. Oke. Jadi nggak usah takut lagi nih teman-teman Jadi buat saya yang mau nggak beli bilang bahwa agro. media saya bagus, enggak. Media apapun bagus selama Anda bisa menanganinya. Tuh, waduh netral sekali. Tuh. Oke ya teman-teman, Nah seperti ini itu. untuk kita akan belajar cara potong, cara memperbanyak. Oke, kita cara Habis gitu pohonnya nggak kaleng-kaleng, dikasihnya siap. widia. Wadidaw nggak tuh? Bicara perbanyak, Ah. ini ada macamnya. Cara yang paling aman perbanyak adalah nunggu anak samping. Iya, Tapi itu paling simpel, tapi paling lama. Lama. Oke. Cara Maaf ya, aman aku taruh yang dulu kedua- boleh? Boleh, Nah. silakan. Maaf. Cara aman yang kedua adalah diangkat induknya dengan bawa akar. Contoh Oh, gini, iya. pohon di sini ada akarnya nih. Disisakan Tapi kita akar. potong bawa akar di bawah sini. Jadi hanya terbagi 2 ya? Terbagi 2 dan atasnya masih bawa akar. Itu cara aman yang kedua. Tuh. Cara aman yang paling aman diperbanyak seperti itu. Kemudian ada juga cara tanam yang memang dipotong pucuknya saja tanpa akar. Akar. Nah itu kan yang orang-orang sering takut. Nah, itu yang orang-orang sering takut. Sebenarnya aglo itu untuk diperbanyak seperti itu bisa banget. Oh gitu. Bisa banget dengan syarat pohon yang akan kita potong dalam keadaan top perform. Dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya. Tuh. Masalahnya di kita adalah ketika pohon sedang sehat-sehatnya nggak tega motongnya. Nah iya. Sayang motongnya. Iya betul. Nah, itu yang Bagian salah. udara ini Ketika aja. sudah rusak baru dipotong. Logikanya kalau orang lagi Lagi sakit, katanya. dipotong bisa sehat nggak? Orang sakit dipotongnya mati. Pak. Gitu ya. Sama pohon lagi sakit dipotong bukan diobatin. No. Ngerti kan? Jadi diobatin dulu, baru kalau udah sehat dipotong. Oke. Gitu. Jadi yang betul pohonnya dalam keadaan sehat. Seperti itu. Yang pertama kalau kita mau potong tanpa akar, yang pertama pohon ini dalam keadaan sehat. Ini adalah Aglonema widia yang menurut saya, pengamatan saya bahwa ini dalam keadaan top perform dan sedang sehat-sehat. Aduh, ini nggak sayang potong ini. Insya Allah berhasil. Bisa Allah berhasil. Karena saya yakin kalau pohon ini sehat pasti berhasil. Tuh, yang penting yakin. Yang penting yakin, yang penting sehat, pohonnya salah ya. sehat. Yang kedua, medianya dan wadahnya steril. Tuh. Kembali saya ingatkan bahwa penyebab lonyot atau busuk itu adalah bakteri dan jamur. Ya. Selama media ini, wadah ini steril dari bakteri dan jamur, insya Allah batang itu nggak lonyot. Oke, jadi itu. Nah,
kita akan coba potong ya. Boleh, Ini tapi tetap akan harus disungkup ya kalau misalnya nggak ada akar. Iya, nanti akan saya kasih tahu kenapa sih disungkup gitu kan ya. Oke. Ini akan kita potong tanpa akar. Karena kalau yang dipotong angkat induk pakai akar itu Sudah teman-teman biasa. saya yakin udah biasa. Atau pisah anak, teman-teman saya yakin udah pada bisa. Ini Kalau bonggonya perlu disungkup juga nggak? sebenarnya lebih bagus disungkup. Karena nanti kita akan review fungsi sungkup apa. Oke. Ini akan kita potong. Duh, ayo liatin. Aduh, ini Kita momen-momen potong tanpa akar. Jadi nanti bawahnya ini akan kita tinggalkan satu daun paling bawah sebagai daun pancing, sebagai perangsang tunas cepat. kelihatan nggak? Ayo. Pisaunya khusus. Oke, saya pastikan pohon ini sehat tanpa ada red spot sedikit pun. Oke, sehat ya berarti pohonnya ya, nggak sakit. Oke, Setelah ini, luka ini harus tertutup. Silakan teman-teman mau tutup pakai apapun boleh. Mau pakai fungisida boleh, mau pakai, kadang-kadang ada yang pakai alami itu. Arang kayu dihaluskan, dibikin serbuk, ditutup di sini. oh itu bisa. Itu bisa, terserah silakan. Tapi saya coba di sini pakai fungisida yang saya tidak sebut mereknya. Getahnya saya nggak buang. Kenapa? Karena saya pakai fungisida yang kering sebagai penutup, jadi sebagai perekat nanti getahnya. Kalau pakai yang kental gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kan nanti Anda harus nunggu sampai Kering. kering baru ditanam. Kalau gini kan langsung merekat. Oke. Dan ini kuat sampai di 1 bulan lebih masih kuat. Jadi 1 bulan lebih nanti Anda buka, ini masih ada sebenarnya. Fungisidanya. Jadi jangan heran nanti ketika, wah ini masih ada antrakolnya, berarti pohon baru dipotong. Enggak juga. Oke, seperti itu. Nah, yang bawah pun sama, kita tutup lukanya dengan fungisida. Kalau kita sih bilangnya betadin ya. Ya, boleh mau pakai betadin dulu. Emang boleh? Boleh. Oh, Sebenarnya kan betadin itu juga sebagai antiseptik. Untuk melindungi luka jadi bukan ini. luka manusia aja nih betadin. Iya. Luka. Jadi, tujuannya tadi sama. Ketika luka manusia pun sama. Tujuannya menutup luka tersebut terkontaminasi dari bakteri. Sama. Ini juga sama. Oh, padahal tadi aku nggak salah ngomong. Ya, oke, kita lanjut. Dan ini boleh disungkup, boleh enggak. Kalau yang ada akarnya. Yang bawahnya boleh disungkup, boleh enggak. Tapi kalau mau lebih cepat, disungkup. Oh, jadi sungkup agar lebih cepat. Oke. Nah, ini. Saya malah biasanya lebih ekstrim. Ini kadang-kadang saya potong lagi di 2 ruas. Tapi teman-teman jangan Tapi diikutin. untuk yang ini kita coba potong pucuk tanpa kita potong lagi, langsung kita tanam di media cacah. Nanti kalau udah bisa baru mungkin yang ekstrim ya. Sekarang yang segini dulu cari aman dulu. Ini media cacah yang kita punya, Produksi sendiri. Ini adalah kokopit yang sudah kita cuci bersih dan kita fermentasi. Kita campur dengan pasir pumis. Oke. Ini simple nih nanamnya nih. Dan gunakan pot yang nggak terlalu besar. Kalau yang ukuran segini saya pakai pot 10 memang. Kenapa tuh? Nggak kebanting? Karena semakin besar pot akan semakin banyak menampung air. Oke. Jadi kembali, Walaupun teman-teman pohonnya jangan besar nggak salah. apa-apa. Walaupun pohonnya besar, kalau akarnya sedikit, jangan pakai pot yang besar. Tuh. Jadi pot itu menyesuaikan dengan akarnya, apalagi ini yang tanpa akar ya. Jadi anggapan teman-teman semakin besar pot, semakin luasa akar bergerak, itu salah. Ya, oke, tuh kan. Jadi tahu lagi nih. Dan ini langsung kita tanam ya. Harus ditekan-tekan ya. Ya, biar nggak goyang. Dan ini sudah bisa kita tanam. Lalu nanti ini akan kita siram. Oh, langsung. Langsung kita siram. Kalau memang teman-teman percaya dengan perangsang akar, silahkan pakai. Kalau tidak pun nggak apa-apa, karena memang ini sudah banyak mikrobanya untuk pertumbuhan atau makanan
pohon. Kita coba siram ya. Ini sama. Sama. Ini juga kita baru potong pucuk. Kita siram. Oh, jadi siramnya hanya di medianya saja? Di medianya saja. Sampai dia netes keluar ya. Oke, kalau sudah kita siram kayak gini, ini bisa langsung disungkup. Disungkupnya boleh dibikin ruang sungkup seperti itu. Ya, bikin ruang sungkup seperti itu. Atau kalau teman-teman nggak punya nih? Kalau teman-teman nggak punya, kan, karena mungkin kan baru punya, boleh pakai plastik transparan. Aku ambil boleh nggak sih contohnya ya yang tadi itu boleh dipegang nggak sih? Kalian aja kita. Oh, langsung aja boleh. Cari yang simple ya. Cari yang simple ya. Nih kalau teman-teman nggak punya tempat sungkup. Karena kan yang gitu mungkin repot ya untuk satu. Harus banyak gitu kan ya. Kalau ini kan cuma satu pohon. Nah, ini kita masukkan aja ke sini. Di ICU ya. Di ICU, bener di ICU. Jadi harus kedap udara. Harus kedap udara. Nanti saya akan buka kenapa sih disungkup gitu kan ya. Dan ini harus ditutup rapat. Pakai karet boleh? Pakai karet boleh, pakai tali boleh, atau nanti saya pakai kawat. Saya ada kawat sebentar. Ada bentar ya deh. Tuh jadi gitu teman-teman. Wow. Sesimpel itu, tapi kadang kitanya nggak ngerti ya. Tuh. Pokoknya apapun aja yang penting nggak masuk udara ya. Iya, intinya seadanya teman-teman. Nah ini di sini adanya kawat, sekalian digantung kayaknya. Ya, gantung. Sekalian digantung, jadi ada kawatnya. Oke, kita tutup rapat. Ini nggak apa-apa kena-kena. Nggak apa-apa. Ini simpel banget nih. Udah, kayak gini. Karena kan ada yang pernah bilang nih, kalau disungkup katanya nggak boleh kena si plastiknya. Nanti busuk daunnya, gitu ya. Betul. Tadi penyebab busuk itu apa sih? Terkontaminasi bakteri dan jamur. Kalau ini kan pasti steril. Baru ya. Sama pohonnya steril. Media dan wadahnya steril. Plastiknya pun steril. Plastiknya pun steril. Ini saya kalau udah gini, cuma saya gantung-gantung kayak gini nih. Boleh ikut. Oke. Ada sampel ya. Aduh. Nah. Bertambah lagi gitu itu. Gantungannya. Biasanya berapa lama? Ini di 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan saya yakin sudah keluar akar. Boleh dipindah apa cukup dibuka aja dulu? Apanya? Si pohonnya. Nanti dibuka. Dipindah. Oh, dipindah pot? Enggak, dibuka aja dulu. Oh, oke. Itu contohnya seperti ini ya. Dan besok dia akan berembun seperti ini. Jadi nggak apa-apa ya nggak kalau apa-apa. berembun. Berembun ini berarti kan air ini menguap tapi nggak keluar. Jadi nggak akan busuk nih ya, si daunnya jadi kena basah. Air yang di media itu menguap tapi nggak keluar, masih di dalam plastik. Kalau nggak digantung, ditaruh aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa saya gantung? Karena kalau saya nggak gantung kadang-kadang jatuh. Ada si kucing. Oh iya. Intinya gitu ya. Oke. Dilanjut lagi. Kalau ini iya, kita liatin ini nih teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai wadah kayak gini. Oke, kalau teman-teman punya wadah sungkup, ya ini kita pakai styrofoam. Ini pakai plastik transparan. Ini banyak nih, ada Maeswara, ada Reina Tapi tetap White. dipot-potkan ya? Iya. Tuh. Oke, seperti ini disungkup. Saya buka, kenapa sih harus disungkup? Iya, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa? Sepemahaman saya, fungsi sungkup yang pertama adalah mengurangi penguapan. Jadi air yang ada di media itu akan menguap tapi nggak kemana-mana. Di sini-sini aja. Nah, jadi nggak bakal kering nih. Oh, lembab terus kan? Betul, iya. Oke. Yang kedua adalah menghindari
yang di dalam ini terkontaminasi oleh bakteri dan jamur dari luar karena tertutup rapat, steril terus sampai dia tumbuh. Oke, yang ketiga, ketika di dalam ruangan ini itu suhu udaranya berbeda dengan yang di luar. Pasti panas kan, hangat. Pasti hangat. Nah, kalau di dalam kalau lagi musim panas ya hangat, gitu kan. Ntar pagi udah dingin lagi. Kalau ini akan stabil. Terus dan akan hangat terus. Teman-teman boleh dilihat di sekitar ketika aglo yang dekat dengan cahaya panas itu beranaknya agak lebih cepat. Karena sebenarnya bukan cahaya panasnya, tapi hangatnya itu yang mampu membantu mempercepat pecahnya mata tunas. Oke, jadi di dalam ruang sungkup ini dengan cuaca yang hangat, stabil, nggak berubah-ubah, itu akan mempercepat keluar mata tunas. Oke, nanti kalau teman-teman mau buktikan silahkan. Teman-teman cacah bonggol disungkup dengan tidak disungkup itu lebih cepat mana keluar tunasnya. Tapi kalau pun bisa memang. Bisa. Oh, aman. Ya, tanpa kalau akar. Bicara aman tadi. Kurang tahu ya. Kalau di saat dia karena ada bakteri ya. Bakteri dari luar gitu kan. Nah, itu resikonya itu gitu. Resikonya itu. Nah, seperti itu. Jadi jelas kalau saya memang sarankan disungkup. Fungsi yang pertama tadi mengurangi penguapan itu adalah ketika kita tidak sungkup, air itu menguap yang di media, bahkan air cairan yang ada di pohon pun akan menguap. Pohon itu daunnya akan rontok. Pasti itu daun yang paling bawah mengering. Kenapa? Karena menguap, penguapan ya kan. Kalau disungkup, insya Allah daun pancingnya enggak kemana-mana. Oke. Ini biasanya kita paling cepat di 1 bulan. Iya. Normalnya saya di 1,5 bulan baru saya buka. Cari aman. Cari aman. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah disungkup seperti ini, insya Allah juga nggak repot sebenarnya. Nggak perlu siram, nggak perlu missing. Iya ya, karena dia sudah mencari sendiri. 1,5 bulan kita keluarin. Tuh, kita seperti itu. Tapi nah itu tadi seperti itu. Iya, sungkup. Dan cara potongnya teman-teman tadi sudah lihat. Diajarkan. Tapi kalau yang ada akarnya berarti tidak perlu disungkup, nggak apa-apa ya? Kalau akarnya mau disungkup boleh, nggak disungkup pun nggak apa-apa karena memang dia sudah punya akar dan daun pancing tadi. Tapi tetap difungsidain. Kalau pucuknya memang harus disungkup. Kalau menurut saya kembali lagi tidak ada pacuan khusus. Ini adalah sampel yang kita baru keluar sungkup di 1 bulan yang lalu. Ini adalah pucuk suksom yang daunnya gede banget. Dia sama nih, tidak ada akarnya awalnya. Tidak ada akar, dulu kita potong tanpa akar. Dan ini sudah 1 bulan, tapi tidak diganti ya metannya. 1 bulan lebih masih pakai pot yang bawaannya. Ya, kokopit dengan pasir kumisnya. Kita lihat dalam waktu sudah tumbuh daun baru. Sudah tumbuh pucuk baru. Tuh. Wow, akarnya sudah muter. Aduh, ini baru dulu 1 bulan. Kita potong tanpa akar di umur 1,5 bulan seperti ini. Berarti ini jatuhnya sudah 2 bulan usianya? 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan. Wow, 1,5 bulan akarnya sudah begini tuh. Wadidaw nggak tuh? Itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya jangan pernah takut untuk bertani dan tidak akan pernah rugi mereka yang bertani. Ini lumayan bermanfaat sekali, bukan lumayan ya, sangat bermanfaat sekali biar teman-teman nggak takut kadang gitu. Apalagi ini yang jadi sampelnya Widya loh. Ya. Wow. Gak mungkin saya buang-buang Widya begitu aja di harga di atas 5 juta ya Pak. Iya kan. Biasanya kalau lepas sungkup itu nggak perlu langsung diganti pot. Enggak. Jadi nanti kalau sudah akarnya seperti ini kan sudah akarnya udah mumpuni ya. Akarnya udah oke buat diganti metan. Teman-teman mau ganti ke metan silahkan, media tanam. Kalau ini kan saya bilangnya mecah, media cacah. Atau mau di sini aja juga nggak apa-apa. Biasanya berapa lama di sini dulu? Biasanya di sini paling dia di 2 bulan, 1 bulan. Karena kan ini potnya udah terlalu kecil. Akarnya tadi udah akan mulai, makin banyak. Akarnya minta ganti pot sebenarnya kalau kita lihat iya, jadi kalau pergantian pot itu bisa dilihat dari akar ya. Kalau akarnya udah banyak, udah harus ganti pot, ganti pot. Tapi minimal nggak terlalu jauh dari yang itu ya. Iya. Biar cepat lagi akarnya naiknya muter. paling kalau dari pot 10 kita pindah ke 12 gitu. Media kokopitnya harus habis atau masih bisa? Oke, ini kan udah layak ya. Kita ganti yuk. Oke, tuh dikasih contoh teman-teman.
Nah, kebetulan banget nih ya, ada yang baru dikeluarin dari sungkuban nih. Ini udah layak untuk dipindah ke media tanam, ya. Atau kayak gini nih, ini gede ya. Kalau ini yang kita potong dulu tanpa, ini bukan pucuk ya, tapi ini hanya satu ruas dengan bonggol, tumbuh seperti ini. Ini akarnya udah luar biasa. Wow. Nah, ini juga udah layak untuk pindah ke Ini berapa bulan? media tanam. Ini di 2 bulan. Oh 2 bulan. Oh 2 bulan akarnya udah muter begitu? Iya. Waduh keren banget. Oke, yang ini. Ah. Sekarang kita coba ganti ya. Teman-teman bingung bagaimana kalau ganti metannya? Apakah kokopitnya dibuang semua? Saya pastikan dibuang semua. Karena sudah ganti baru. Tapi dia akan beradaptasi lagi nggak? Biasanya kalau udah akarnya seperti ini, ya adaptasinya nggak terlalu sulit. Oh nggak terlalu lama ya? Oke. Ini dulu memang kita potong tanpa akar. Sama persis potongannya seperti Widya tadi. Waduh, tuh akarnya udah rimbun ya? Ya, oke, teman-teman bisa langsung ganti ke pot 12. Kita pakai pot cogap 10 aja nggak apa-apa. Boleh teman-teman ganti ke media tanam. Kalau tadi media cacah ya, ini media tanam kita. Nah, dapat ya? Kebetulan saya lagi kehabisan slow release nih, harusnya langsung dikasih slow release. Fungsinya untuk? Pupuk. Oh untuk pupuk. Oh udah ada ya? Belum dibuka. Oke, udah. Teman-teman udah bisa lihat, langsung kita ganti ke media tanam. Setelah ini harus disiram kocor. Oh, Yuk, kita siram oke. kocor. Biar steril ya? Oh, biar seger. Gunakan shower yang nggak terlalu keras. Si daunnya perlu disiram juga nggak? Boleh, boleh. Kalau mau disiram pun nggak apa-apa. Yang penting ini harus betul-betul basah dan air yang keluar di bawah itu juga jernih. Ya. Oke, ini udah layak. Tinggal nunggu aja. Tinggal dinikmatin. Udah seperti ini aja? Udah, selesai. Wow. Nah ini berarti tinggal nanti perkembangan akarnya setelah 6 bulan. Perkembangan berikutnya. Tuh, seperti itu, sesimpel itu. Sebenarnya kan kalau ngelihat simpel ya, tapi tetap ya kalau teman-teman memang mau memperhatikan step by stepnya, insya Allah lah bisa ya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Harus berani coba. Harus berani coba. Kalau misalnya teman-teman takut nih sama pohon yang besar, minimal romosan dulu nggak apa-apa ya. Sama aja. Tuh, nanti kalau udah itu baru udah naik kelas ke tingkat-tingkat yang lebih wow gitu kali ya. Oke. Tuh. Satu lagi dong. Apa tuh? Kalau misalkan barang baru datang, baru pakai. Oh iya, itu kan biasanya kadang kan ada yang adaptasi dulu atau gimana? Unboxing pohon ya. Nah, biasanya. Ketika unboxing pohon, ini tergantung nih ada 2 versi nih. Nah, Ketika teman-teman dikirim dengan media tanam dan potnya, kalau saya sih memang selalu kirim dengan media tanam dan pot. iya. Itu nggak perlu repot. Teman-teman tinggal buka, unboxing semuanya rapi, disiram cukup seperti tadi Dikocor. ketika kita siram, hanya medianya saja dulu. Oh, medianya aja, tapi dikocor. Iya, udah setelah itu diadaptasikan, dibiarin aja ditaruh di tempat biasa karena kondisi pohon aman, sehat, gak ada masalah. Kecuali kalau memang teman-teman dikirimnya tanpa media. Kan ada tuh beli 5 pot, 6 Di pot, grouping. jadiin satu tanpa bawa Di plastik aja gitu ya. tanpa bawa media. Kalau itu memang pasti daya adaptasinya akan sulit. Dan teman-teman biasanya kalau seperti itu ditanam di media tanam, kemudian dikasih vitamin boleh, mau B1 mau apapun itu jenisnya vitamin, tujuannya untuk mengurangi stres ketika adaptasi. Nah seperti itu. Kalau misalnya yang di grouping tapi pakai pot, Cukup dengan disiram dengan vitamin. Selesai. itu tetap ya. Jadi nggak usah diganti, nggak usah dibongkar dulu metannya.
Kan Nanti di grouping, jadi iya, tetap dipisah dong. kalau mau dipisah pun nggak apa-apa, tapi tadi harus disiram dengan vitamin. Tapi nggak apa-apa tuh kalau metan bawaannya dari si seller ke tempat yang berbeda suhunya kan biasanya mungkin kalau keluar kota mungkin beda ya. Tergantung dari sellernya. Waduh, itu yang Artinya, agak pusing. Saya kan nggak bisa bilang, Mm-mm. karena kan nggak semua seller juga seorang petani. Mm-mm. Ya ada yang memang mereka yang penting saya jualan. Oke. Saya nggak ngerti seluk beluk pohon, makanya banyak juga ada yang beli. Ketika ada yang komplain, Konyol. nggak ditanggapi. Oh iya. Bukan mereka nggak menanggapi, bisa jadi memang Tidak tahu. basic mereka bukan seorang petani. Jual aja. Nah, Tuh. jadi kembali tergantung bahan yang kita terima. Kadang Kalau ada yang dari saya, insya Allah media yang kita pakai adalah media tanam kita, dan teman-teman hanya tinggal meneruskan saja. tuh, insya Allah ya yang aku rekomendasi ini nursery-nurserynya tahu lah ya cara mengatasinya. Tuh ya ampun, Mas Saipul terima kasih banyak loh, ini ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman. Ini ya dicatat nih step by stepnya buat teman-teman praktek. Kalau perlu diulang-ulang lagi tuh biar tahu ya. Ya, Tuh biar teman-teman bisa bertani. Kalau kita sudah bisa bertani yang semua, pasti kalau mau lebih paham lagi, silahkan ikutin live streaming. Di live streaming Tuh. kita selalu ada edukasi. bikin juga nggak cara potong di YouTube-nya? Udah berkali-kali, Sudah bahkan berkali-kali. karena pernah kita potong dalam satu malam itu seharga 200 juta. Wow. ID koleksian. Tuh makanya jangan males-males buat mencari ilmu, tinggal diklik doang, linknya sekarang udah gampang ya. Jadi Tinggal nanti klik dapat ilmunya banyak. Loncengnya dihidupkan, nanti ketika kita live dapat notif tuh, masuk dah. Nah, jadi nggak ketinggalan info ya, ya. tuh. Selain dapat harga-harga terjangkau dan ekonomis ini, yang kualitasnya super oke, kita juga dapat ilmu. Itu sih yang paling penting kan Yang ilmu paling ya. penting di situ. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman, menjadi inspirasi ya buat nggak takut lagi Ya. buat moto, gitu kan? Oke. Buat belajar bertani. Oke, Lina pamit. Saya pamit. Assalamualaikum.